Halo teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, saya perkenalkan dulu kelompok kami. Oke, pada video ini kita akan belajar tentang apa itu array Python, lengkap dengan contoh kode dan cara menjalankannya langsung di VS Code. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Oke, apa Oke, itu oke. array? Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen data serupa dalam satu variabel tunggal dengan setiap elemen dapat diakses menggunakan indeks numerik yang dimulai dari strip 0. Contohnya, alih-alih membuat 5 variabel terpisah. Untuk 5 angka, Anda cukup membuat satu array berisi kelima angka tersebut. Metode di Python ada dua cara umum untuk membuat array. Satu, menggunakan list. List adalah struktur data bawaan Python yang sering digunakan sebagai array. List bisa menyimpan berbagai tipe data dan mudah digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai. Contoh, my strip bawah array sama dengan dalam kurung 1, 2, 3, 4, dan 5 tutup kurung. Print dalam kurung my strip array tutup kurung ya. List juga bisa digunakan untuk membuat array multidimensi seperti array 2D, dan list sangat fleksibel karena bisa menyimpan berbagai tipe data dalam satu array. Baiklah, terima kasih Reki. Sekarang saya akan melanjutkan untuk bagian modul array dan numpy. Python memiliki modul array yang digunakan untuk membuat array dengan tipe data yang sama seperti integer dan float. Array dari modul ini lebih efisien untuk data numerik dibandingkan list. Untuk perbedaannya ialah list lebih fleksibel dan bisa dicampur dengan tipe data built-in Python. Untuk contohnya kan sudah ada saya tunjukkan import array RR sama dengan array titik array dalam kurung i, 12345 lalu print RR atau array kita sebutnya. Dan untuk yang perbedaan kedua, array atau modul numpy lebih efisien untuk data numerik. Tipe data harus sama, numpy lebih cepat dan untuk operasi matematika. Baiklah, untuk selanjutnya kita perlihatkan ketiga contoh yang sudah diterapkan. Untuk kode di atas membuat array bertipe integer dengan 4 elemen 10, 20, 30, dan 40. Huruf I di sini berarti integer. Kalau dijalankan hasilnya akan menampilkan isi array dalam bentuk 10, 20, 30, 40. Untuk contoh kedua, kita bisa menambahkan elemen dengan append, menghapus, remove, dan mengakses elemen dengan menggunakan indeks seperti angka 2. Jangan lupa, indeks di Python dimulai dari 0. Jadi, semua pertama dari posisi ke 0 ya. Semua mulai dari 0. Dan untuk yang ketiga ini menghitung rata-rata nilai dari array. Kita bisa dengan mudah menjumlahkan semua elemen menggunakan sum dan membaginya dengan ian untuk mendapatkan rata-rata. Baiklah, kita selanjutnya untuk bagian praktek ya. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke bagian praktek. Bisa kalian lihat ini ya, ini adalah program kalkulator yang telah kami buat menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan untuk array yang kami pakai di dalam kalkulator ini ialah array tipe list. Oke, baik, tanpa pikir panjang kita langsung run aja ya adik-adik. Oke, seperti biasa tampilan sederhana masih berupa kode, bukan tampilan UI ya. Kita import aja sebuah angka, yaitu contohnya angka 70. Nah, ini kan udah tampil ini, mau pilih yang mana, plus kah, minus kah, perkalian kah, atau pembagian kah. Saya sukanya perkalian, jadi saya pilih perkalian. Kita kalikan dengan angka kedua itu 20. Nah, gini dia. Nanti kalau misalkan mau kalian lanjut juga bisa dia, karena tipenya berulang-ulang semua, angkanya disimpan dia. Tapi saya mau pilih exit aja dulu. Untuk
Alur dari kodenya ini kita gabungkan sebuah input operator dan angka berikutnya dalam satu blok untuk mengurangi pengurangan kode. Juga kita gunakan fungsi untuk mengelola validasi input angka dan operator sehingga tidak mengulang kode pengecekan yang sama. Untuk kurangi penggunaan type except berulang langsung dalam loop dengan memindahkan ke fungsi validasi. Kita gunakan juga loop tunggal dengan kondisi agar tidak ada blok kode yang tumpang tindih. Sampai situ saja kawan-kawan. Baik teman-teman, itu dari penjelasan singkat mengenai array Python beserta contoh praktiknya. Semoga materi ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video berikutnya.